Jadi saya bingung, kenapa ini? Kok bisa begini? Allah itu bingung ya. Terus dibilang di situ Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Baca-baca itu Al-Quran di surat Al-Muminin saya baca. Ini kesaksian saya, kesaksian yang benar. Saya tidak katakan berbohong. Ya, kalau orang Minangkabau itu, iya diawak indah diurang. Yang kelima saya bingung. Daripada mengumbar kemaluanmu kecuali terhadap istri-istrimu, di hadapanku tidak tercela. Di saudara, itulah saya yang dapat membingungkan sekali. Jadi saya bingung, kenapa ini? Kok bisa begini? Allah itu bingung ya. Terus dibilang di situ Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Baca-baca itu Al-Quran di surat Al-Muminin saya baca. Ini kesaksian saya, kesaksian yang benar. Saya tidak katakan berbohong ya. Kalau orang Minangkabau itu, iya diawak indah diurang. Yang kelima saya bingung. Daripada mengumbar kemaluanmu kecuali terhadap istri-istrimu, di hadapanku tidak tercela. Di saudara, itulah saya yang dapat membingungkan sekali. Dan saya berasal dari Minangkabau, keturunan Sumatera Barat. Saya sekolah madrasah Islamiyah, cuman ustaz saya pernah mengatakan jangan ikuti ajaran baca buku orang Kristen, karena mereka Tuhannya 3. Terus saya selama hidup saya di dalam keislaman tidak ada pernah damai sejahtera seperti sekarang ini. Kakek saya orang kerja di Departemen Agama, tapi sekarang enggak, hanya nama Yesus ya. Jadi kalau orang Minangkabau bilang manggil orang Sia itu. Orang Sia itu yang tidurnya menghadap kiblat. Saudara-saudara saya dari kampung, dari Sumatera Barat. Dari Departemen Agama pada datang. Paling teman-teman suami saya, kaptennya, KKM-nya semua datang untuk menyaksikan. Itu sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keluarga kita, papahmu juga tukang kawin. Bapak saya juga tukang kawin, karena ajaran kita nggak bener. Saya lihat ada orang bawa Al-Quran, bawa apa. Saya bilang, Mas ini tadi hela. Iya Bu, beli dong Al-Qurannya, tapi yang ada arti ya. Saya bilang gitu, iya. Akhirnya saya baca itu Al-Quran, terjemahannya semua. Saya kaget di situ. Saya baca firman Tuhannya, surah Al-Baqarah ayat berapa itu, 159 ya. Yang mengatakan gini, kami telah membunuh Isa Al-Masih. Yang kami bunuh itu bukanlah Isa Al-Masih, yaitu Yahuza. Tapi kami masih dalam keraguan. Jadi saya bingung. Kenapa ini? Kok bisa begini? Allah itu bingung ya. Akhirnya saya baca lagi firman Tuhan. Saya percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah tadinya. Terus dibilang di situ Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya Ali Imran kalau nggak salah, saya lupa. Selama ini saya tidak pernah lagi membuka-buka isi Al-Quran karena sudah sekian lama saya meninggalkan ajaran lama saya. Di keluarga saya masih ada banyak yang masih muslim. Ada kakak satu saya yang terima. Semenjak kakak saya terima Yesus, akhir anak keponakan saya pun luar biasa dapat orang yang begitu. Ya, orang asing ya, orang Jerman. Puji Tuhan, saya bangga sekali. Kakak saya itu saya bawa, kakak saya sekarang itu udah almarhum kakak ipar saya. Saya bawa dia ke Pendeta Akmal Sani, yaitu orang Minangkabau asli, orang meninjau ya. Puji Tuhan, akhirnya saya
baca-baca itu Al-Quran di surat Al-Muminin saya baca. Ini kesaksian saya, kesaksian yang benar. Saya tidak katakan berbohong, ya. Kalau orang Minangkabau itu, iya di awak indah diurang. Kita pantang untuk meminta-minta, mengemis-ngemis, ya. Saya berdiri sendiri dan hanya menghadap ke Allah. Al-qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi hanya saya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala itu saja dulu, ya. Terus saya lihat di surah Al-Muminin 23 ayat 5, 1 sampai 5. Pertama, beriman kepada Allah, kedua sembahyang, puasa, zakat. Yang kelima saya bingung. Daripada mengumbar kemaluanmu kecuali terhadap istri-istrimu, di hadapanku tidak tercela. Di saudara, itulah saya yang dapat membingungkan sekali. Dan di Zukhruf 43 ayat 61 sampai 63. Isa al-Masih memberi pengetahuan hari kiamat, maka dari itu taatlah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Banyak sekali ayat-ayat yang saya dapatkan, cuma saya lupa. Tentang Ismail. Sebetulnya di Al-Quran itu yang dikorbankan Ismail, anak yang tunggal. Tapi saya lupa ayatnya karena dulu Qurannya sudah stabilo. Saya diambil adik saya, dicuri. Disitulah saya bingung. Bingung sekali. Isa al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah. Isa al-Masih itu adalah hakim yang adil. Saya nggak pernah menemukan buku hadis Nabi. Tidak pernah. Cuman saya dulu sekolah ngaji itu cuman tajwid, ibadat, riwayat, apa itu, fikih. Itu aja yang diajarkan. Sampai saya suka witir seperti ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad gitu. Wala ali Sayyidina Muhammad sampai 40 kali, kata 40 hari saya dapat pahala. Itulah. Saya semua witir apapun sembahyang saya tidak pernah tinggalkan waktu itu. Jadi saya bingung. Terus saya memperhatikan, saya pergi ke Jakarta, ke Medan, ke Palembang. Saya melihat kok rumah tangga orang Islam ini kok tidak ada yang damai, ya, berantem melulu. Saya mencari. Akhirnya saya melihat orang Kristen suka baca Alkitab, hari Minggu dia pergi ke gereja. Akhirnya saya bilang, tante bawa dong saya ke gereja. Kenapa kau tersina? Kau kan orang Islam. Iya, saya kepingin tahu rahasia apa sih orang Kristen itu rumah tangganya kok akur-akur, ya. Jadi bukan orang Kristen yang bawa saya ke Kristen. Tuhan Yesus yang memilih saya menjadi Kristen. Kristen itu bukan menyelamatkan, tapi firman-Nya yang hidup dan kekal selama-lamanya. Akhirnya saya dibawa ke gereja, yaitu di Raden Saleh. Akhirnya saya waktu penyembahan itu ada lagunya bunyi begini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saat penyembahan itu, kaki saya ini akan terangkat, seakan-akan terbang. Saya merasa, kenapa ini Tuhan, kenapa ini? Tapi saya meram terus. Akhirnya saya merasa nangis. Akhirnya firman Tuhan disampaikan pendetanya. Hai saudara, bagaimana kabarmu hari ini? Doa kami, engkau diberkati Tuhan dan selalu sehat dan penuh dengan ucapan syukur. Amin, amin. Kami selalu berdoa supaya dimanapun saudara berada, berkat Tuhan selalu melindungi saudara. Berkat Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan dan keperluanmu. Berkat Tuhan selalu mengikuti saudara. Alkitab berkatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, maka Dia akan menyelamatkan engkau. Saudara, dimanapun kita berada, kalau Tuhan bersama kita, Alkitab mencatat siapakah yang dapat melawan kita. Amin, haleluya, luar biasa. Tuhan kita berkuasa. Saudara,
akan saksikan bersama-sama dengan kami tayangan-tayangan kami di channel ini. Bagaimana Tuhan bekerja dengan hebat, bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ia menyelamatkan mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh mau diselamatkan olehnya. Engkau yang masih mengeraskan hati pada hari ini, pada waktu engkau menyaksikan tayangan kami, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan. Karena jikalau tidak, Yesus Kristus akan menghukummu. Firman Tuhan berkata, jangan menolak aku, karena aku pun akan menolak kamu. Saudaraku, kalau kita menolak Tuhan, hati-hati, karena Tuhan akan menolak mengakui kita sebagai anaknya. Tapi saya percaya dengan menyaksikan tayangan di channel kami ini, engkau akan diberkati, mendapat kekuatan, dan tak sedikit pun berkeinginan atau berencana dengan jahat di hatimu untuk menolak Dia. Saudaraku, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Haleluya. Bab ini saya bersyukur sudah sekian lama saya kepingin bersaksi di YouTube ini, tapi belum bisa dapat. Tapi baru sekarang ini saya bisa bersaksi. Puji Tuhan. Saya berasal dari Minangkabau, keturunan Sumatera Barat. Tapi setelah orang tua saya menikah, kami semua pindah ke kota Medan. Kami 8 orang. Saya anak yang ketiga. Puji Tuhan, saya sekolah madrasah Islamiyah dan sekolah umum juga. Kami diajarkan kebenaran di agama saya dulu untuk orang berbuat baik, mengasihi sesama manusia. Ustadz saya atau mualim saya itu berbicara tidak pernah menyakiti orang, mengkafir-kafirkan orang. Cuman Ustadz saya pernah mengatakan, jangan ikuti ajaran baca buku orang Kristen, karena mereka Tuhannya 3. Tapi bukan mengkafir-kafirkan orang, tidak pernah Ustadz saya mengajarkan seperti itu. Terus, saya selama hidup saya di dalam keislaman, tidak ada pernah damai sejahtera seperti sekarang ini. Saya terima Tuhan Yesus itu dari tahun 1987 sampai 1989 saya dibaptis. Begini ceritanya. Waktu saya bekerja di rumah sakit, saya mengenal suami saya yang bernama Hamzah, seorang kadet Sekolah Akademi Pelayaran Surakarta di Surakarta. Di kapal Sindulang, dia pernah ke rumah sakit dan melihat saya bekerja di rumah sakit bagian gizi. Disitulah kami berpacaran. Waktu itu saya 3 tahun pacaran, akhirnya setelah sekian lama kami surat-suratan, zaman dahulu tidak ada seperti sekarang ini ya. Suami saya kalau kirim surat pakai melalui pos. Saya juga ke kantor Pelni pakai ke pos juga. Setelah 3 tahun lamanya, akhirnya kami menikah. Padahal saya tinggal di kota Medan, suami saya di Jakarta Utara ya. Puji Tuhan. Saya waktu itu kapal suami saya tidak bisa masuk Medan, tidak masuk bisa Jakarta, cuma masuk Hong Kong, Singapura, Malaysia, Lampung, Sumatera Barat. Akhirnya kami memutuskan, keluarga kami sama keluarga suami saya mengurus surat NHMD surat-surat itu dari Jakarta, dari Medan. Kebetulan kakek saya orang kerja di Departemen Agama. BA ya, Dr. Andes dalam BA. Sekarang sudah almarhum. Akhirnya karena tidak bisa di kota Medan, orang tua saya sedih. Ya sudahlah. Kalau orang Minangkabau itu anak perempuan itu harus di pesta besar-besaran. Tapi karena keadaan
Saya berpacaran sama suami saya bukan hasil berzina, bukan hasil macam-macam gitu yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ucapkan masa lalu saya. Tapi sekarang enggak, hanya nama Yesus ya. Jadi begini. Waktu itu abang saya datang dari Medan, semua suami saya juga, untuk memberikan surat-surat semua lengkap. Akhirnya kami hanya sederhana menikah. Nikah secara nikah secara yang penting asal bisa menikah. Jadi kalau orang Minangkabau bilang manggil orang sia itu. Orang sia itu yang tidurnya menghadap kiblat. Saudara-saudara saya dari kampung, dari Sumatera Barat. Dari Departemen Agama pada datang. Paling teman-teman suami saya, kaptennya, KKM-nya semua datang untuk menyaksikan hujat kabulnya. Dengan mahar hanya sebuah Al-Quran dan telekung atau mukena ya, itu saja. Yang penting pernikahan saya itu sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Di Tuhan, setelah saya sampai akhirnya saya 3 bulan di Kota Padang, sebulan kemudian saya hamil. Akhirnya suami saya datang ke Kota Medan menjemput saya mau dibawa ke Jakarta. Saya nggak mau, saya mau di Kota Medan. Jadi akhirnya suami saya mengikuti yang saya mau. Akhirnya suami saya bilang berhenti aja. Karena keluarga kita, papahmu juga tukang kawin. Bapak saya juga tukang kawin. Karena ajaran kita nggak bener. Istri 4, istri bapak saya aja banyak. Ada 6 bapakmu, istrinya ada 4. Lebih banyak saya bilang begitu. Kamu berhenti aja belayar, kita kerja di Kota Medan. Di Tuhan akhirnya suami saya nurut ke pulang berhenti dari Pelni akhirnya ke Medan. Terus saya suami saya cari kerja sampai jadi kuli bangunan, sampai melamar, tunggu suami saya nggak sabar sampai anak saya lahir, yaitu namanya Andri. Di Tuhan, karena suami saya nggak betah lagi di Kota Medan, dia kirim surat ke ibunya bilang suruh kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta di tahun 1985, anak saya umur 7 bulan. Setelah itu saya setelah saya punya anak 2, umur 6 bulan anak saya yang kedua, umur 6 bulan, saya lihat ada orang bawa Al-Quran, bawa apa. Saya bilang, Mas ini tadi hela. Iya Bu, beli dong Al-Qurannya tapi yang ada arti ya, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya saya baca itu Al-Quran, terjemahannya semua. Saya kaget di situ. Saya baca firman Tuhannya, surah Al-Baqarah ayat berapa itu, 159 ya. Yang mengatakan gini, kami telah membunuh Isa Al-Masih. Yang kami bunuh itu bukanlah Isa Al-Masih, yaitu Yahuza. Tapi kami masih dalam keraguan. Jadi saya bingung. Kenapa ini? Kok bisa begini? Allah itu bingung ya. Akhirnya saya baca lagi firman Tuhan. Saya percaya bahwa Al-Quran itu wahyu Allah tadinya. Terus dibilang di situ Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya Ali Imran kalau nggak salah, saya lupa. Selama ini saya tidak pernah lagi membuka-buka isi Al-Quran karena sudah sekian lama saya meninggalkan ajaran lama saya. Di keluarga saya masih ada banyak yang masih Muslim. Ada kakak satu saya yang terima. Semenjak kakak saya terima Yesus, akhirnya anak keponakan saya pun luar biasa dapat orang yang begitu. Ya, orang asing ya, orang Jerman. Puji Tuhan, saya bangga sekali. Kakak saya itu saya bawa, kakak saya sekarang itu udah almarhum kakak ipar saya. Saya bawa dia ke
pendeta Akmal Sani, yaitu orang Minangkabau asli, orang Maninjau ya. Puji Tuhan, akhirnya saya baca-baca itu Al-Quran di surat Al-Muminin saya baca. Ini kesaksian saya, kesaksian yang benar. Saya tidak katakan berbohong ya. Kalau orang Minangkabau itu, iya diawak indah diurang. Kita pantang untuk meminta-minta, mengemis-ngemis ya. Saya berdiri sendiri dan hanya menghadap ke Allah. Al-qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi hanya saya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala itu saja dulu ya. Terus saya lihat di surah Al-Muminin 23 ayat 5, 1 sampai 5. Pertama, beriman kepada Allah, kedua sembahyang, puasa, zakat. Yang kelima, saya bingung. Daripada mengumbar kemaluanmu kecuali terhadap istri-istrimu, di hadapanku tidak tercela. Saudara, itulah saya yang dapat membingungkan sekali. Dan di Zukur 43 ayat 61 sampai 63. Isa al-Masih memberi pengetahuan hari kiamat, maka dari itu taatlah kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Banyak sekali ayat-ayat yang saya dapatkan, cuma saya lupa. Tentang Ismail. Sebetulnya Al-Quran itu yang dikorbankan Ismail, anak yang tunggal. Tapi saya lupa ayatnya karena dulu Qurannya sudah stabilo. Saya diambil adik saya, dicuri. Disitulah saya bingung sekali. Isa al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah. Isa al-Masih itu adalah hakim yang adil. Saya nggak pernah menemukan buku hadis Nabi. Tidak pernah. Cuman saya dulu sekolah ngaji itu cuman tajwid, ibadat, riwayat, fikih. Itu aja yang diajarkan. Sampai saya suka witir seperti ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad gitu. Wala ali Sayyidina Muhammad sampai 40 kali, katanya 40 hari saya dapat pahala. Itulah. Saya semua witir apapun sembahyang saya tidak pernah tinggalkan waktu itu. Jadi saya bingung. Terus saya memperhatikan, saya pergi ke Jakarta, ke Medan, ke Palembang. Saya melihat kok rumah tangga orang Islam ini kok tidak ada yang damai ya, berantem melulu. Kawin sana, kawin sini. Terus saya lihat di Al-Quran. Al-Quran mengatakan istri boleh 4. Ya Allah, apakah begitu Allah yang adil? Saya bilang gitu. Itulah saya mencari. Akhirnya saya melihat orang Kristen suka baca Alkitab, hari Minggu dia pergi ke gereja. Akhirnya saya bilang, tante bawa dong saya ke gereja. Kenapa kau tersina? Kau kan orang Islam. Iya, saya kepingin tahu rahasia apa sih orang Kristen itu rumah tangganya kok akur-akur ya. Jadi bukan orang Kristen yang bawa saya ke Kristen. Tuhan Yesus yang memilih saya menjadi Kristen. Kristen itu bukan menyelamatkan, tapi firman-Nya yang hidup dan kekal selama-lamanya. Akhirnya saya dibawa ke gereja, yaitu di Raden Saleh, di Balai Perum, di tahun 1987. Akhirnya saya pergi dengan mereka. Waktu saya masuk ada puji-pujian, itu saya nggak ngerti, nggak apa, tapi saya merasa kepingin tahu apa sih rahasia mereka. Akhirnya saya waktu penyembahan itu, ada lagunya bunyi begini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Saat penyembahan itu, kaki saya ini akan terangkat, seakan-akan terbang. Saya merasa, kenapa ini Tuhan, kenapa ini? Tapi saya meram terus. Akhirnya saya merasa nangis. Akhirnya firman Tuhan disampaikan pendetanya. Firman itu menusuk hati saya. Menusuk hati saya dengan sukacita. Tapi saya ada kedamaian dan merasakan hadirat Tuhan itu yang luar biasa. Itulah yang saya rasakan. Akhirnya saya tanya sama, saya pulang ke rumah, minggu depan pergi lagi.
minggu ke depan lagi pergi lagi. Akhirnya saya bilang sama suami, Pak, saya ke gereja, dibawa ikut. Emang kau dia mau pergi sendiri apa kamu ngajak dia aja? Ya aku lah, aku bilang, karena agama kita bingung ini. Al-Qur'annya kita harus taat. Ihdina syiratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Surah Fatihah itu, Pak. Kan Allah itu kan Tuhan mereka kan beranak, kata suami saya. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, Pak. Tapi berbeda. Kita harus cari tahu dulu. Bukan kita asal-asalan aja, kita harus cari kebenaran. Jadi saya tuh mencari kebenaran. Suami saya akhirnya mau ke gereja itu. Dia juga merasakan hatinya hadirat Tuhan itu ada. Lanjutnya akhirnya kami saking hausnya kami firman itu, kami dikasihlah Alkitab, Injil itu. Terus kami dibawa ke Yusuf Roni di UKI. Gereja itu dari jam 5 pagi sampai jam 7. Jam 9 kami ke gereja di Raden Saleh, yaitu di Belverum. Itulah kami saking hausnya kebenaran itu. Kami seminggu itu 2 kali ke gereja. Lanjut, di tahun 1989 akhirnya saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, banyak tantangan hidup. Berat, penghinaan, cacian, makian dari orang tua saya, baik pun dari keluarga suami saya. Begini ceritanya, saudara yang kekasih. Setelah saya dibaptis, adik saya datang dari Kalimalang. Dia buka-buka lemari saya, dia kaget adik saya ini. Kok saya jadi orang kafir, ini. Dia laporan ke keluarga, adik mama saya, paman saya di Romangun, keluarga semua kumpul, suku-suku saya. Dia sangka saudara saya dikristenkan sama keluarga suami saya. Padahal suami saya itu orang Banten, Cirebon. Ibunya orang Cirebon, kakeknya orang Cirebon, mamanya orang Banten. Ya, orang Mau. Kakek dari ibu orang Sindang Laut. Ya. Puji Tuhan. Terus dari keluarga kakek suami saya itu orang Bugis Mandar, nenek kakeknya dari kakek mertua ya, dan neneknya orang Flores, lahir di Flores. Nah, akhirnya Yusuf Selah ini merantau ke Jakarta, lahirlah suami saya, kawin sama orang Cirebon tadi ya, sampai suami saya yang bernama Hamzah. Itu suami saya. Kami mempunyai anak 3. Kami semuanya dari keluarga Muslim. Akhirnya kami dipanggil dari keluarga suami saya. Adik ipar saya datang ke rumah saya ke Pelumpang, Kak Hamzah. Akhirnya kami disuruh ke Priok, rumah ibu, hari Senin. Ada apa? Gak tahu. Saya kaget. Semua keluarga saya sudah kumpul. Yang dari Romangun, yang dari kota pada datang. Dia sangka saya dikristen sama keluarga suami saya. Akhirnya keluarga dari Abah juga datang. Dari keluarga ibu juga datang. Ke ibu mertua saya. Abah mertua saya datang ke rumah mertua saya. Saya disidang di situ. Akhirnya dari adik ipar dari suami saya, seorang guru ya, guru SMA 80, dia bilang begini, saya mewakili Abah karena Abah tidak ada di tempat, Abah belayar, jadi harus saya mewakili Abah. Udah, ini kita sudah berkumpul semua dari keluarga kakak, dari keluarga Yusuf Selah juga, ya semuanya itu, ya akhirnya saya ditanya, Kak Tursina, mohon maaf, Islam apa Kristen? Ya saya jawab, Kristen. Suami saya ditanya lagi, Kak Hamzah, Islam apa Kristen? Islam.
bilang Islamnya aja sangat gimana gitu ya. Terus akhirnya keluarga saya lihat, jadi bukan kami keluarga Muslim kata dari keluarga suami saya. Terus diam semua, akhirnya keluarga Abah berdiri marah sekali. Islam sama Kristen tidak boleh bersatu. Karena Kristen itu gelap, kamu terang. Kamu harus bercerai dengan istrimu, Hamzah. Suami saya diam aja. Kita disuruh bercerai. Waktu itu saya lagi hamil anak yang ketiga, umur 6 bulan di dalam kandungan. Pada diam semuanya, pada bingung, pada ini semua. Akhirnya saya berdiri. Saya berdiri di hadapan mereka. Terus saya bilang, saya dengan suami saya itu perkawinan bukan hasil perzinahan. Memakan uang suami saya nggak pernah. Karena saya dilarang. Dalam agama saya dulu yang mengatakan, ustaz saya dulu atau orang tua saya, sebelum menikah makan duit orang, pacar apa siapapun, itu haram hukumnya. Tapi kalau sekedar makan, ya itu wajar. Itu saya tidak pernah memakan uang calon suami saya. Jadi bukan hasil jodoh, bukan hasil persaudaraan, tidak ada ya. Jadi saya akhirnya bersaksi di situ. Saya lagi kandungan anak saya 6 bulan. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, anak saya lahir akan mati. Tapi kalau Yesus itu adalah Tuhan, saya lahir tidak ada gangguan apapun. Situ. Akhirnya suami saya diam karena udah ribut mereka bla 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 gitu. Akhirnya suami saya berdiri. Karena suami saya itu orangnya pendiam, nggak mau ngomong. Tapi kalau sudah ngomong ya, karena suami saya anak yang tertua. Dia berdiri, dia bilang, ayo Ma pulang. Kita pulang, ngapain diributin ini? Tunggu Pak sebentar. Saya tegur saudara-saudara paman saya juga. Untuk apa kalian menegur saya mengumpulkan seperti ini tanpa saya tidak tahu? Urus rumah tangga kalian ya. Jangan ngurusin saya. Saya menikah setelah berkeluarga, bukan sama orang tua saya. Saya sudah lepas dari orang tua saya bilang. Jadi nggak usah ikut campur rumah tangga saya. Rumah tangga kalian aja urusin yang kawin cerai itu, saya bilang. Akhirnya adik-adik saya juga saya omongin seperti itu. Mereka bubar pulang semuanya. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menangis. Saya menyanyikan jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku untukmu Tuhan. Selidiki nyatakan segala perkara. Itu saya menangis. Akhirnya saya ada ibu rohani namanya Ibu Stepu. Saya datang ke rumahnya. Mami saya disuruh bercerai ini itu sama keluarga Abah begini. Sampai saya nyumpahin anak saya, Mi. Apa kau bilang? Ya ini karena saya bilang kalau anak saya mati nanti berarti Yesus itu kan ada Tuhan. Tapi kalau lahir dengan selamat, Yesus itu adalah Tuhan. Akhirnya Mami seperti ngomong ke saya, udah terus ini kau harus ini aja, berdoa, minta ampun. Dan jangan kamu mengucapkan seperti sumpah itu, minta ampun berbalik kepada Tuhan. Oke Mami, saya berdoa lagi, minta ampun sama Tuhan, minta dikuduskan. Disitulah saya rasa ada rasa sukacita di Tuhan. Sebulan kemudian orang yang nyuruh saya bercerai itu serangan jantung, mati. Orang pelabuhan itu ya, saya nggak usah sebut di mana itu rumahnya. Akhirnya saya sedih sekali, punya anak banyak mereka. Tuhan, kenapa kamu ambil nyawa mereka Tuhan? Kan dia mereka yang bercerai, yang menyuruh saya bercerai, biarlah semuanya itu Tuhan. Jangan, kenapa kamu panggil dia Tuhan? Saya begitu aja sedih juga. Akhirnya setelah sebulan kemudian orang itu yang menceraikan, mau bilang cerai dengan suami saya itu, nggak lama kemudian orang tua saya datang dari Medan. Datang itu mukanya kayak muka bagaimana gitu. Di depan pintu langsung masuk kencing ke kamar mandi, udah selesai, tanya, duduk kalian berdua. Namanya kita orang Medan ya, anggota Medan.
Terus kau kutanya, kau Islam apa Kristen? Kristen. Kamu Hamzah? Islam. Mulai detik ini, mulai menit ini, keluar kamu dari umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu akui sebagai mama kamu. Nah, aku juga tidak mengakui. Ini sumpah saya. Ya, manggil adik saya, Fatimah namanya, Fatimah aja. Pulang ke rumah abangmu, ayo. Pulanglah mereka. Sedih saya sekali, sedih Tuhan. Sampai mama saya buang saya, Tuhan Yesus. Kenapa ini Tuhan? Akhirnya mama saya pulang ke Medan. Sebulan kemudian terjadilah kebakaran. 10 rumah habis. Rumah tetangga tukang sate Padang. Itulah. Apakah ini dari kehendak Tuhan? Apakah bagaimana ini Tuhan? Jadi sudahlah. Hati saya hancur. Akhirnya saya ngomong lagi ke Mami si Tepu. Tanya lagi. Saya harus kembali ke Medan. Waktu anak saya itu lahir, anak saya Novi itu, saya umur Novi itu masih 5 bulan. Saya naik kapal Tampomas waktu itu. Saya bantu rumah orang tua saya bangun yang lebih bagus, sampai juga ya kita paru-paru lah, damai-damai sama abang saya semua akhirnya dibangun. Mama saya sudah tidak punya apa-apa. Kalau orang Minang itu biar pakaiannya gembel, nggak punya apa-apa, tapi baca banyak. Itu habis. Itu pun dicari nggak ketemu di sampah-sampah itu. Karena udah kayak 10 rumah habis kebakar. Terus saya kembali ke Jakarta. Terus saya merasa sedih orang tua saya. Warung yang itu akhirnya sudah nggak bisa, nggak ada modal. Bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kirim surat, Mama datanglah ke Jakarta. Sampai saya bilang begini, saya nggak Kristen Mak, saya Islam. Betul kau Islam? Iya Mak. Akhirnya Mak saya datang lagi ke Jakarta. Waktu itu saya dagang di pasar, bawa anak. Tapi saya nggak, Mama saya sudah kembali ke Jakarta ikut saya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tidak ada damai. Tapi saya tetap ke gereja. Alkitab saya taruh di kios. Di kios. Jadi kalau hari Minggu saya pergi ke gereja. Saya bilang mama saya ke Jatinegara, ke Tanah Abang, belanja gitu. Lalu ada firman Tuhan yang menyampaikan. Apabila engkau menyangkal aku juga menyangkal di depan Bapa. Hati saya. Tapi saya menyangkal Tuhan Yesus. Dan menyangkal Bapakku yang ada di surga. Akhirnya saya ngomong sama orang tua saya pulang, Mah, saya benar, saya emang Kristen. Dari semenjak yang dulu di sidang di keluarga mertua saya nggak kuat. Cuma saya sedih kalau mama di situ, di Medan. Mama saya ngamuk lagi. Pergi langsung tinggalkan tuh saya. Sudah sampai saat ini, orang tua saya telah pulang ya, Rahmatullah di kota Medan karena keluarganya anak-anak sudah pada menikah. Puji Tuhan. Menjak itu saya banyak tantangan. Baik saya di tetangga banyak tantangan. Baik juga saya dipindah ke Bekasi kena Gus rumah saya tahun 94. Saya ngambil di perumahan, di banyak tantangan, hinaan, cacian. Tapi puji Tuhan. Saya bilang sama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, saya firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu saya percaya. Filipi 1 ayat 9 mengatakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan. Saya bangga. Saya sudah diselamatkan. Puji Tuhan, tantangan hidup banyak lagi. Akhirnya abang saya nyuruh istrinya, itu laki kamu kalau enggak abangmu yang masukin nggak bisa tuh kerja. Di dalam hati saya nggak pernah menonjolkan keluarga suami saya. Kakak ipar saya nggak tahu rumahnya di Kalimalang, di PT Mana Putra. Jadi saya sakit hati saya, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku yang maha kuasa. Engkau bisa memberikan suami saya pekerjaan apapun
tidak melalui manusia. Kami hanya mengandalkan Engkau. Akhirnya suami saya keluar. Waktu itu sempat suami saya ke Saudi 2 tahun, mekanik di PT Sapo. Karena kena gusuran tahun 94, ya pulang. Akhirnya kami usaha punya angkot, yaitu terus kami ini. Itu akhirnya berhenti dari Jerman Motor, akhirnya ya sudah. Di tahun 98 terjadi. Suami saya ke Saudi Arabia, di Riyadh. Setiap tahun suami saya ke Mekah. Suami saya itu rajin baca Alkitab. Nah, hinaan, cacian, apa semua kita terima. Tapi suami saya digoncangkan di Saudi Arabia. Ada wanita lain. Ya memang saya izinkan suami saya ke Saudi. Suami saya 11 tahun di Riyadh di PT Sapo. Itulah, akhirnya di tahun 2005 anak saya sakit. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, karena kami dulu sudah diteguhkan di gereja tahun 97. Makanya kami tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Hanya yang bisa dapat memisahkan kami hanya maut. Kalau dulu secara silom, secara Islam, gampang sekali. Saya gampang cari laki baru. Tapi setelah ada Yesus di hati saya tidak bisa berpisah dengan suami saya, walau apapun yang terjadi. Saya mendoakan suami saya terus. Firman Tuhan, doa orang benar, Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya apabila yakin didoakan. Jadi itulah. Puji Tuhan, akhirnya suami saya kembali ke tanah air. Kita berdamai. Setiap persoalan apapun, kami bisa menyelesaikannya sesuai dengan firman Tuhan Matius 19 dari 1 sampai selesai ya. Dan 1 Korintus 7 tentang perkawinan. Itu yang kami dapatkan semua. Semuanya itu hanya kemurahan Tuhan Yesus dan Juru Selamat yang telah dipersatukan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Menikahi wanita lain adalah zina dan sebaliknya. Tidak semua orang yang mengerti perkataanku, hanya yang orang yang dikaruniai saja. Jadi orang yang dikaruniai saja yang dapat mengerti firman-Nya yang hidup dan kekal selama-lamanya. Itulah. Puji Tuhan. Ada satu lagi. Pernah suami saya di Saudi Arabia. Waktu dia di Mekah, suami saya juga udah haji. Cuma 300 real, baik pergi haji dari Riyadh. Pakai baju ikhram, semua sudah. Kalau saya belum, karena saya sudah tahu mengenal pribadi Yesus ya. Jadi saya belum sampai ke sono cium-cium itu ya. Suami saya pernah lihat di Mekah itu setiap 2 jam sekali satu truk es balok, satu balok itu 2 jam sekali itu ditendang. Suami saya tanya sama orang-orang Arab, itu untuk apa? Untuk air Zam-Zam. Oh begitu? Iya, itu saya pernah dengar suami saya berbicara seperti itu. Jadi kalau Pak Muhammad Kacé bilang kesaksiannya air pam ya Pak ya. Nah itulah yang selama ini semua rumah tangga saya, apapun yang terjadi rumah tangga saya, ya semua rumah tangga itu banyak yang retak ini, tapi kita bisa mendoakan supaya kita, anak-anak kita sehat. Dan luar biasa, anak saya selesai sampai student, sampai jadi sarjana SH industri manajemen. Anak saya 3. Puji Tuhan, inilah sedikit kesaksian saya, biarlah orang-orang bisa melihat bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan Yesus, karena saya mencari kebenaran. Biarlah orang-orang muslim semua yang ada di seluruh Indonesia ini mendengar kesaksian saya bukanlah kesaksian yang bohong. Ini yang benar. Tidak tipu-tipu menipu. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam. Ya teman-teman, itulah dia kesaksian yang sangat memberkati dan sangat
luar biasa. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati rohani kita teman-teman. Itu harapan saya, sehingga saya mau membagikan cuplikan video ini dalam channel ini. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan menolong saudara kita ini. Dan saya juga percaya teman-teman, jika ada teman-teman di luar sana yang memiliki persoalan hidup atau tantangan dan rintangan yang saudara alami saat ini, percayalah saudaraku, jika ada persoalan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar bagi kita sebagai manusia biasa, yakinlah di dalam Tuhan ada jalan keluar dan ada pertolongan. Jika Tuhan menolong ibu ini dan memampukan dia, memberikan kekuatan untuk melewati yaitu rintangan tantangan yang dialami demi mengikut Tuhan, saudara juga bisa ditolong oleh Tuhan seperti saudara kita tadi dalam cuplikan video ini teman-teman. Jadi itulah dia teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, kiranya Tuhan memberikannya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dan mari teman-teman terus bangkit dan terus andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Apapun itu, apapun bentuknya, mari terus andalkan Tuhan. Percayalah, firman Tuhan berkata, jika orang benar itu jatuh, ia tidak sampai tergeletak, karena Tuhan pasti menolong orang itu tempat pada waktunya. Bagian kita, mari kita lakukan, percaya dan serahkan kepada Tuhan. Jika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, jangan kita ambil kembali. Kita berikan dan serahkan kepada Tuhan sepenuhnya, dan mari lakukan bagian kita, percaya dan yakin dengan iman. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Maka apa yang kita imani, kita yakinin, Tuhan pasti melakukannya bagi kita semuanya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu buat saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman juga sudah mendukung kami dalam channel ini, dan terima kasih juga buat doa-doanya. Kiranya Tuhan yang membalaskan kepada teman-temanku semuanya. Amin.